dia juga berpesan untuk kita mendekatkan diri sama Allah. Itu sih yang menjadi pesan dia yang paling saya ingat sampai hari ini. Kalau sakit sih orang tua lah ya, diabetes begitu, lalu sempat ada sedikit stroke ringan. Beliau itu adalah salah satu orang yang sangat menginspirasi kami berdua gitu. Karena awal pertama kali saya mau nikah dengan Ray, lalu saya ingin menjadi seorang mualaf itu, saya banyak sharing dengan beliau gitu. Bahkan beliau yang mendorong saya untuk ayo menjadi seorang mualaf itu enak begini gitu. Jadi beliau yang banyak mendorong saya untuk itu sih gitu. Guru ya, beliau sebagai seorang guru, mentor dalam kehidupan lah, karena kan beliau sudah menjalani kehidupan yang keras seperti apa begitu. Lalu apalagi saya sebagai seorang mualaf, saya masih banyak perlu dibimbing kan. Sehingga menurut saya almarhum adalah orang yang paling tepat membimbing saya gitu. Karena beliau juga punya keadaan yang sama, dia juga mualaf. Dulunya kita juga memiliki kesamaan, sama-sama mempunyai masa yang kelam gitu. Terakhir pada saat kita membesuk beliau di sini ya, datang, beliau memang sudah tidak bisa banyak berbicara. Cuman paling ingat saya kata-kata beliau waktu di kejaksaan, di pengadilan ya. Pada saat itu di sidangnya kita, beliau sempat berpesan kepada saya, sudahlah intinya keluar dari sekolah ini gitu ya. Sudah jangan berbuat yang macam-macam lagi begitu. Jadi orang yang benar-benar aja gitu, dan jangan pernah putus asa, jangan kecewa gitu ya, karena ini semua pasti takdirnya Allah gitu. Kalau sabar pasti akan ada berkah, Allah akan ganti puluhan kali lipat. Dan dia juga berpesan untuk kita mendekatkan diri sama Allah. Itu sih yang menjadi pesan dia yang paling saya ingat sampai hari ini gitu. Kalau sakit sih setahu saya karena memang beliau juga udah berusia ya, dia penyakit orang tua lah ya, diabetes begitu, lalu sempat ada sedikit stroke ringan, itu aja sih. Tetapi yang bikin kita kaget sih sebelumnya adalah sempat dapat kabar dari ibu bahwa dokter mengatakan ada kemungkinan masih bisa sembuh gitu. Tadinya masih bisa sembuh, masih bisa fit kembali seperti dahulu gitu. Sehingga kita juga nggak nyangka banget bisa seperti ini gitu. Tetapi apa boleh buat, karena sudah seperti ini ya kita ikhlaskan lah ya gitu. Karena ini kan juga tidak terlepas dari takdirnya Allah gitu. Iya, sangat merasa kehilangan karena dia sangat peduli dengan anakku ya. Pada saat kita di dalam, dia dia bilang udah heran sama bapak, karena bapak juga nggak ada anak kecil di rumah, anak-anak udah pada gede semua. Lu jangan pikir anak-anak, masalah anak-anak, udah tenang aja. Susunya apa katanya gitu, udah tinggal sama bapak aja gitu. Juga kalau ada masalah Ray sama Pablo, pasti bapak telepon Pablo, bapak selalu nasihatin Pablo, lu sebagai kepala rumah tangga nggak boleh begini. Dalam Islam tuh rumah tangga tuh laki-laki sebagai pemimpin harus begini. Jadi apapun masalah rumah tangga pasti yang dinasihatin tuh Pablo gitu. Selalu bapak langsung telepon, ada apa langsung tanyain Pablo gitu. Jadi care-nya sama aku tuh kelihatan banget gitu, bener-bener mendalam. Lebih aku sangat kehilangan karena pada saat aku lihat bapak kan kondisi bener-bener drop, berat badan bener-bener turun kan. Jadi aku dengan sendirinya otomatis aku menangis, tapi nggak mau kelihatan bapak, tapi bapak ngelihat aku menangis terus dia ikutan nangis gitu. Jadi ya kehilangan sekali ya. Yang paling bisa ngasih tahu nasihat ke Pablo tuh dia gitu, yang paling bisa keras, karena yang lain nggak bisa ngasih nasihat sekeras bapak gitu, yang bener-bener lu nggak boleh begini, lu harus begini, lu harus begitu. Hanya bapak yang bisa. Jadi kalau kadang-kadang aku merasa kehilangan kalau misalnya aku lagi ada masalah gitu tentang ini, nggak ada tempat mengadu yang lebih ini lagi gitu.
Selain Allah pasti aku mengadu sama Allah. Tapi maksudnya sebagai keluarga ya, bapak yang bisa mewakili perasaan aku untuk sampaikan ke dia, dan dia paling nurut. Kalau bapak ngomong ini nggak pernah melawan, sekalipun bapak ngomongnya tegas, dia nggak pernah melawan. Tapi kalau sama yang lain dia nggak dengar gitu. Jadi itu yang aku merasa kehilangan. Juga dia sangat sayang sama anak aku, Eren, karena tahu pada saat kita masuk usia 8 bulan dalam kondisi masih ASI. Jadi, dan yang tergugahnya lagi pada saat kita di persidangan, beliau sempat meneteskan air mata, bahkan berbicara kepada semua teman-teman media juga. Beliau menyampaikan sangat menyayangkan sekali masalah pencemaran nama baik ini sampai harus masuk ke persidangan. Beliau orang yang sangat humanis, sangat mementingkan jiwa kemanusiaan, apalagi melihat Ray yang masih menyusui masuk ke dalam seperti itu dan dalam jangka waktu yang lama. Di situ setiap bapak menjenguk pasti dia sangat meneteskan air mata. Itu yang aku merasa punya sosok ayah yang lebih dari ayah kandung kita sendiri, sayangnya gitu, tulusnya benar-benar tulus. Tidak pernah, setiap aku melihat bapak gitu, bapak kadang memandang aku kayak dia nggak ngomong aku kasihan, tapi selalu kayak kasihan tapi dia nggak ngomong, dan dia selalu nasihatinnya Pablo, istri lu jangan diginiin, apa digini-gini gitu, selalu nasihatin itu. Jadi aku benar-benar kehilangan banget, karena kalau ada apa-apa kan aku enak gitu ngomongnya sama bapak, nih Pablo gini gitu. Kadang-kadang aku suka ngadu sama bapak kayak gitu, nanti bapak marahin atau bilangin Pablo harus begini. Sama anakku juga, dan rasa humornya itu bener-bener humor banget, sampai sekarang tuh bisa menghibur gitu. Di balik sosok dia yang mungkin mantan preman, mafia kelas kakap, tapi aku sebagai orang yang deket ya sama Pablo, dengan dia tidak melihat sosok yang menyeramkan, justru kehangatan lah yang kita rasakan. Tiap aku ngobrol sama dia, bapak cerita dari umur 14 tahun udah masuk penjara karena begini, cerita tentang pengalaman hidupnya, justru kita merasa terhibur, malah seneng gitu. Maksudnya pengalaman dia jadikan komedi dalam hidup dia gitu. Dan dia pesan untuk supaya lo ambil yang positifnya dari gue, dari bapak katanya gitu. Jangan ambil yang negatifnya, dan lo harus jadi orang yang kuat, jangan lemah. Itu yang selalu bapak tekanin. Dan aku secara pribadi dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya, dibukakan pintu maaf untuk Bapak bila mana ada kesalahan. Kepada orang-orang yang pernah bertemu dengan Bapak, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak di sana bisa tenang, di surga, bisa dilapangkan kuburnya, diberikan tempat terindah di sisi Allah, di surga Firdaus, diterima amal ibadahnya, dan kami sekeluarga mudah-mudahan nanti bisa bertemu di surganya Allah. Amin, robbal alamin.